Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada akan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bimbel Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran IPAS untuk kelas 3 Kurikulum Merdeka. Kita akan sama-sama belajar di bab 3, Hidup Bersama Alam, di bagian topik B, Setiap komponen memiliki peran. Nah, pembahasan kali ini ada di halaman 70 sampai dengan 77 di buku kalian. Nah, sekarang apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Mari kita awali pembahasan di topik B kali ini dengan menjawab beberapa pertanyaan esensial berikut ini. Kakak akan bantu ya. Kita mulai dari soal yang nomor 1. Apa peran suatu komponen di lingkungannya? Nah, jawabannya, setiap komponen yang ada pada suatu ekosistem memiliki peran. Keberadaannya bisa jadi dibutuhkan oleh komponen lain atau membutuhkan komponen lain. Sebagai contoh, pada ekosistem kolam atau danau, tanaman air seperti eceng gondok, teratai, dan alga berfungsi sebagai sumber makanan bagi ikan serta biota lain yang ada di sana. Lanjut yang nomor 2, bagaimana hubungan antar makhluk hidup dan lingkungannya pada suatu ekosistem? Jawabannya, hubungan makhluk hidup dan lingkungannya dapat digambarkan sebagai individu, populasi, dan komunitas. Nomor 3, apa peran manusia dalam sebuah ekosistem? Jawabannya, manusia dapat melindungi, memelihara, dan mengelola sumber daya alam yang ada di ekosistem dengan bijak. Dengan begitu, kelestarian ekosistem bisa terjaga, tidak mengganggu rantai makanan, dan menjaga kadar oksigen. Sekarang kita baca percakapan teman kita. Lihat, ada cacing panjang. Coba cabut rumputnya saja yuk, siapa tahu ada yang bersembunyi di balik rumput ini. Jangan seperti itu, kalian mengganggu ekosistem danau ini. Benar, cacing dan rumput pasti punya peranan di ekosistem ini. Nah, anak-anak, sadarkah kalian, setiap komponen dalam ekosistem memiliki peranannya masing-masing. Keberadaannya masing-masing komponen membuat hubungan dalam ekosistem berjalan harmonis. Kira-kira apa ya peranannya? Mari kita lakukan kegiatan berikut ini. Nah, ini kalian akan kebagian mari mencoba peran komponen biotik dan abiotik. Nah, tugas kalian di sini adalah mengamati paling tidak 3 komponen biotik dan abiotik yang ada di ekosistem sekolahmu. Kemudian, pikirkan peran mereka dalam ekosistem tersebut dan tuliskan hasil pengamatan kalian pada buku tulis. Nah, perhatikan contoh pada tabel berikut ini ya. Contoh pengamatan seperti ini. Nah, contoh komponen biotiknya adalah di sini cacing tanah. Nah, cacing tanah ini membutuhkan udara untuk bernapas, butuh makanan untuk mendapatkan tenaga, butuh tanah untuk tempat tinggal. Sedangkan cacing tanah ini dibutuhkan oleh tanah untuk membuatnya menjadi gembur. Kemudian cacing tanah ini dibutuhkan oleh burung untuk makanannya. Kemudian contoh komponen abiotik yang kedua adalah air. Air ini dibutuhkan oleh tanaman, rumput, ikan, maupun kodok. Nah, sedangkan komponen abiotik air ini jika tidak ada maka tanaman tidak bisa tumbuh. Selain itu hewan juga tidak bisa minum. Nah, untuk itu mari kita bahas dulu ya sedikit penjelasannya. Setiap komponen yang ada pada suatu ekosistem memiliki perannya. Keberadaannya bisa jadi dibutuhkan oleh komponen lain atau membutuhkan komponen lain. Sebagai contoh, pada ekosistem kolam atau danau, tanaman air seperti eceng gondok, teratai, dan alga berfungsi sebagai sumber makanan bagi ikan, serta biota lain yang ada di sana. Tanaman terapung dengan bentuk yang cukup besar bisa dijadikan sebagai tempat bersembunyi, berteduh, atau bertelur para ikan. Juga bisa dijadikan sebagai tempat katak mencari mangsanya. Nah, tanaman ini juga bisa membantu menjaga air tetap bersih untuk bisa tumbuh
tanaman ini membutuhkan keberadaan matahari dan air. Sekarang yuk kita cari tahu peran-peran komponen lainnya. Nah, di sini kakak mencontohkan komponen biotik adalah serangga. Serangga ini adalah fungsi sumber makanan bagi katak, ikan, burung, dan lain-lain. Selain itu, komponen biotik lainnya adalah tanaman. Tanaman memiliki fungsi sebagai sumber makanan bagi hewan dan manusia. Lanjut, komponen biotik selanjutnya adalah cacing ataupun jamur. Nah, yang berfungsi membuat tanah menjadi gembur, bisa juga sebagai dekomposer, mengurai senyawa organik menjadi nutrisi untuk tanah. Kita lanjut ke komponen abiotik. Nah, komponen abiotik selanjutnya adalah cahaya. Cahaya ini memiliki peran sebagai sumber energi bagi tumbuhan yang berfotosintesis. Selanjutnya ada suhu. Suhu memiliki peran makhluk hidup memiliki atau bergantung dengan suhu agar bertahan hidup. Setiap makhluk hidup memiliki kebertahanan terhadap suhu-suhu tertentu tergantung bentuk tubuhnya, seperti beruang kutub yang mampu hidup di suhu dingin, serta unta yang mampu hidup di suhu panas seperti gurun. Komponen berikutnya ada udara. Udara memiliki peran setiap makhluk hidup membutuhkan oksigen untuk bernapas. Tanaman memerlukan karbon dioksida untuk berfotosintesis. Komponen abiotik selanjutnya adalah air. Air itu perannya adalah setiap makhluk hidup membutuhkan air sebagai sumber kehidupan. Manusia dan hewan memerlukan air untuk cairan tubuhnya. Ada pula hewan dan tumbuhan yang butuh air untuk tempat tinggal. Tumbuhan memerlukan air untuk fotosintesis. Nah, inilah beberapa komponen-komponen abiotik dan biotik ya anak-anak, dan perannya masing-masing. Sekarang kita lanjut. Berikutnya adalah, nah ini nanti lakukan di bagian lakukan bersama, dan mari mencoba ini kalian akan lakukan bersama guru dan teman-teman kalian ya. Sekarang kita lanjut ke bagian mari refleksikan. Nomor 1, apa saja kebutuhan setiap makhluk hidup dalam satu ekosistem? Nah, jawabannya campuran antara komponen biotik dan biotik. Komponen biotik bisa sebagai kebutuhan makanan, sedangkan komponen abiotik sebagai tempat tinggal, sumber energi, dan sebagainya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 2. Dari manakah kebutuhan ini berasal? Jawabannya, dari komponen yang ada di ekosistem tersebut. Untuk manusia misalnya dengan membeli makanan di supermarket atau pasar. Sementara untuk hewan, kebutuhan itu bisa didapat di lingkungan ataupun alam. Lanjut ke pertanyaan yang nomor 3. Apa dampaknya jika peran salah satu komponen terganggu? Nah, dampaknya yaitu yang terjadi jika salah satu komponen dalam ekosistem mengalami kerusakan adalah mengganggu keseimbangan ekosistem. Sekarang kita lanjut ke bagian B2, manusia dan ekosistem. Nah, tanpa kita sadari, semua komponen memiliki perannya masing-masing. Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya tidak ada yang sia-sia. Keberadaan komponen ini yang membuat ekosistem harmonis. Manusia memiliki peran menjaga hal ini. Nah, aktivitas manusia bisa menambah atau mengurangi komponen di sebuah ekosistem. Hal ini bisa berdampak positif maupun negatif. Nah, apakah kalian tahu mengapa? Yuk kita cari tahu bersama ya. Manusia juga bisa membuat ekosistem tiruan. Akuarium dibuat mirip seperti ekosistem bawah laut. Kolam ikan dibuat menyerupai ekosistem danau. Nah, sekarang yuk kita ke bagian mari refleksikan. Kita jawab beberapa pertanyaan berikut ya. Kita mulai dari soal yang nomor 1. Apa aktivitas manusia yang bisa menambahkan komponen dalam ekosistem? Nah, yang bisa jawabannya caranya adalah bercocok tanam, berkebun, memiliki peliharaan, membuat akuarium, dan menebang pohon. Lanjut nomor 2. Apa aktivitas manusia yang bisa mengurangi atau menghilangkan komponen dalam ekosistem? Nah, bisa dengan menebang pohon, membakar hutan, membuat lahan perkebunan, pembangunan yang tidak memperhatikan dampak lingkungan, dan membuang sampah ke sungai. Nomor 3, apa aktivitas yang dapat berdampak negatif pada ekosistem? Mengapa? Nah, jawabannya yang pertama, membakar hutan berdampak negatif pada ekosistem. Selain akan mengurangi populasi tumbuhan,
Pembakaran hutan dapat menghasilkan asap kebakaran sehingga membuat polusi udara dan akan mengganggu makhluk hidup yang ada di sekitar hutan. Aktivitas lain yang dapat berdampak negatif pada ekosistem adalah melakukan penebangan hutan secara liar. Sebab hutan yang menjadi rumah banyak hewan, jika tidak ada lagi hutan, hewan-hewan tidak punya tempat tinggal. Selain itu, mereka akan kekurangan pangan. Dampak lainnya bisa menyebabkan banjir. Sedikitnya, pohon di hutan tidak akan mampu menyerap air hujan, sehingga saat hujan datang, air akan meluap karena tidak bisa diserap oleh akar pohon. Kita lanjut nomor 4. Apa peran manusia dalam sebuah ekosistem? Jawabannya, menjaga keharmonisan ekosistem. Contoh aktivitas yang dapat dilakukan adalah merawat komponen-komponen yang ada di dalamnya, tidak merusak, melakukan penanaman pohon. 5. Bagaimana cara kalian untuk menjaga keberlangsungan makhluk hidup dalam suatu ekosistem? Nah, kalian bisa melakukan, saya akan rajin menyiram tanaman, tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan barang plastik, tidak mengganggu hewan-hewan, tidak mencabuti tanaman hanya untuk iseng, dan lain sebagainya. Yuk kita lanjut ke bagian belajar lebih lanjut. Pada ekosistem perairan, tanaman air memiliki peran yang sangat penting. Di antaranya, yang pertama, menghasilkan udara untuk bernafas hewan dalam air. Yang kedua, sebagai tempat berlindung atau bertelur hewan air. Yang ketiga, sebagai sumber makanan hewan air. Dan yang keempat, menyerap kotoran sehingga membantu mencegah air tercemar. Contohnya, tanaman eceng gondok, bunga teratai. Cacing tanah juga membantu kondisi tanah tetap gembur sehingga tanaman bisa tumbuh dengan baik. Hewan-hewan kecil seperti siput, keong, dan serangga air menggunakan batu sebagai tempat berlindung. Nah, dengan begitu hewan tersebut tidak akan terbawa arus sungai. Batu pun bisa menjadi tempat berpijak hewan untuk mencari makanan di air dan mendeteksi hewan-hewan lain. Nah, anak-anak, setiap komponen ekosistem memiliki peranannya masing-masing. Setiap peran ini menjaga ekosistem tersebut harmonis. Apa pendapatmu mengenai perbuatan yang dilakukan Ian dan Banu? Apakah kalian pernah melakukan hal itu juga? Kira-kira apa dampaknya? Atau ada dampaknya tidak? Nah, anak-anak, sekarang di bagian memilih tantangan ini, kalian akan lakukan bersama guru dan teman-teman kalian di sekolah ya. Lalu apa yang sudah kita dapatkan atau yang sudah kita pelajari di bab kali ini? Yang pertama, setiap komponen memiliki peran dalam suatu ekosistem. Yang kedua, makhluk hidup bergantung dengan komponen lain untuk bertahan hidup. Contohnya yaitu hewan dan manusia membutuhkan tumbuhan dan hewan lainnya sebagai sumber makanan. Yang kedua, membutuhkan pohon untuk tempat tinggal. Cacing membuat tanah subur bagi tumbuhan. Nah, sedangkan komponen abiotik juga berperan sebagai kebutuhan hidup makhluk hidup. Contohnya, air sebagai kebutuhan minum dan tempat tinggal hewan air. Tanah dibutuhkan oleh tumbuhan, dan batu sebagai tempat berlindung hewan. Jika salah satu komponen hilang atau rusak, maka kehidupan makhluk hidup lain di suatu ekosistem akan terganggu. Nah, anak-anak, video pembelajaran kita berakhir sampai sini dulu. Semoga dengan video pembelajaran ini anak-anak lebih memahami lagi di materi ini. Kakak berharap dimanapun kalian berada tetap semangat belajarnya, sehat selalu, dan tentunya tambah semangat lagi belajar bersama channel Bimbel Online. Thanks for watching, see you next time, bye-bye.